Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini bisa berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Al-Ustadz Haji Umar Yusuf M.Sos. Beliau adalah dari pengajar Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, akan menyampaikan pendengar topik bahasan kita pagi hari ini, Ramadan bulan Al-Quran. Bagi Anda yang berada di Sumedang, pendengar, Anda bisa menyimak kami di FM 96,6. Anda yang berada di Bungbulang Garut, simak kami di FM 91,8. Bagi Anda yang di Ciamis, Anda bisa menyimak kami di FM 98,1 MHz. Dan Anda yang ada di Tasikmalaya, Anda juga bisa menyimak kami pendengar di FM 88,3 MHz. Dan Anda yang berada di Cianjur bisa menyimak kami di FM 95, Cikuray Garut 97,8. Baik pendengar dan pemirsa, Anda pun bisa melihat kami langsung di channel YouTube RRI Bandung Lab di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini pendengar, Ramadan bulan Al-Quran seperti apa? Kita simak Al-Ustadz Haji Umar Yusuf M.Sos dari Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana tanzila liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan sehat lahir dan batin kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Jamaah Mutiara Pagi RRI Bandung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim kembali, tentunya di program yang sangat penuh dengan keilmuan. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman agama kepada kita dan meringankan di dalam mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah Ramadan bulan Al-Quran. Tentunya kalau berbicara Al-Quran, tentunya ini berbicara Ramadan gitu ya. Karena kenapa berbicara Al-Quran itu dihubungkan dengan bulan Ramadan? Karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan, seperti yang difirmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ini menjadi legalitas formal, menjadi dalil bahwa Al-Quran itu betul-betul telah turun untuk seluruh manusia, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan ayat ini
menjadi sebuah pembenaran bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau kita memahami kalimat hudan terlebih dahulu, maka di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua itu hudan, tapi ditujukan kepada orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, itulah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya dalam ayat ini sekelas orang yang bertakwa itu masih perlu petunjuk. Jadi orang-orang yang bertakwa jangan dulu merasa aman, jangan dulu merasa santai, tetapi ternyata di antara orang yang bertakwa masih ada orang yang memerlukan petunjuk. Ketika orang yang bertakwa itu masih meragukan terhadap kemujizatan Al-Quran, masih meragukan terhadap kemurnian Al-Quran, Pak Haji ya, masih ragu terhadap kebenaran isi kandungan Al-Quran. Makanya dalam ayat ini hudal lil muttaqin. Sementara di dalam ayat yang 185 kalimatnya adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Tentunya kalau berbicara manusia adalah sifatnya global, sifatnya universal. Ada yang sudah bertakwa, ada yang belum bertakwa. Karena itu adalah sifatnya global, petunjuk bagi seluruh manusia. Misalnya ada ayat yang diawali dengan An-Nas. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kamu sekalian. Inna zalzalah as-sa'ah syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan itu suatu saat akan datang. As-sa'ah itu waktu yang sudah pasti. Syai'un azim, dan kegoncangan itu sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Ayat ini menjadi peringatan bagi seluruh manusia agar kembali kepada fitrah, kembali kepada Rabb. Karena di sini kalimatnya ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Tentunya kalau bicara rabbakum teringat dengan dialog antara jiwa manusia dengan Allah, alastu bi rabbikum. Jadi kalimatnya Rabb itu Rabb adalah kembali kepada Allah, bukan ilah ya. Kalau ilah itu adalah sesembahan manusia, dan sesembahan manusia itu banyak. Nah, kita kembali ke ayat 185. Ini sebuah pembenaran bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan jelas fungsinya hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi kalau berbicara manusia dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan, itu kitabnya sebenarnya adalah satu, yaitu Al-Quran. Kalau berbicara ada kitab sebelumnya, itu pun bagian daripada ajaran-ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran membenarkan adanya kitab Injil, Al-Quran membenarkan adanya kitab Zabur, Al-Quran membenarkan adanya kitab Taurat atau mushaf-mushaf yang sebelumnya. Artinya ketika kaum sebelumnya taat dan mengikuti apa yang ada dalam kitab tersebut, itu sebenarnya mengikuti ajaran Al-Quran. Nah, jadi ayat ini menjadi sebuah dalil bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Jemaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengutip di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kitab-kitab suci diturunkan kepada para nabi itu rata-rata di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Bahkan mengenai ayat ini dalam tafsir Al-Quran Darul Hadis, Allah menyanjung bulan puasa dibandingkan dengan bulan lain dengan dipilihnya sebagai waktu diturunkannya Al-Quran. Ini kalau kita melihat dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Nama lengkapnya itu kan Al-Hafiz Ismail Ibnu Umar bin Katsir Al-Basrawi ya, Ad-Dimashqi. Nah, ini dalam Ibnu Katsir.
Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam tafsir ini bahwa suhuf Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, ya, kalau mengutip di dalam tafsir ini. Kemudian Taurat diturunkan pada bulan Ramadan, Injil diturunkan pada 13 Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Ini kutipan dari Ibnu Katsir bahwa semua kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan pada bulan Ramadan. Makanya tidak hanya Al-Quran saja yang diturunkan, tetapi mushaf, kemudian kitab-kitab yang lain pun ada yang diturunkan pada bulan Ramadan. Jamaah sekalian, selanjutnya sebelum kita memasuki apa kewajiban kita terhadap Al-Quran, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran, karena di sini ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Kita lihat terlebih dahulu suhuf Taurat, kemudian Zabur dan Injil itu diturunkan secara spontan kepada nabi yang menerima, ya. Sementara Al-Qur'an itu diturunkan secara spontan dari Baitul Izzah, ya. Jadi dari Baitul Izzah, ya, yang berada di langit bumi. Jadi belum sampai ke bumi, gitu. Hal itu terjadi pada bulan Ramadan di Lailatul Qadar, ya. Makanya kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala terkait Lailatul Qadar ini, ya, kami telah menurunkannya di Lailatul Qadar. Juga dalam ayat yang lain ada sebuah pernyataan, sesungguhnya kami telah menurunkan di malam yang penuh keberkahan. Nah, kemudian setelah itu turun berangsur-angsur. Ya, jadi berangsur-angsur itu dari langit bumi sampai ke bumi. Maka di dalam ilmu ulumul Quran ada yang namanya asbabun nuzul, Ustaz, ya. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau asbabul wurud itu sebab-sebab turunnya hadis, ya. Nah, asbabun nuzul inilah Al-Quran ini turun secara bertahap. Ya, kenapa Al-Quran turun di sini itu ada penyebabnya. Ya, misalnya ada sebuah ayat, ya, yang ayat ini dikorelasikan dengan seorang pemuda yang bernama pemuda Amr bin Yasir. Maka farobillahi mimbadihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman walakin man syaraha bil kufri sadru fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Maka farobillahi mimbadihi, barang siapa yang kafir terhadap Allah setelah dia beriman. Nah, ini asbabun nuzulnya adalah berkenaan dengan seorang pemuda yang bernama Amr bin Yasir, ya. Kenapa ini turun? Karena ketika terjadi dakwah fase secara terang-terangan, maka keluarga Yasir inilah yang pertama mengakui kebenaran dakwah Rasulullah SAW, dan keluarga pertama inilah yang dibantai habis-habisan dan termasuk keluarga yang masuk surga, dijamin masuk surga. Nah, Amr bin Yasir dalam keadaan kepepet, ya, disiksa, diintimidasi, kemudian dia mengatakan, baiklah, saya akan kembali kepada agama nenek moyang saya. Maka pernyataan Amr ini dilaporkan kepada Rasulullah dan ditanya Amr ini, wahai Amr, betulkah engkau telah kembali kepada agama nenek moyangmu? Kemudian Amr mengatakan, betul ya Rasulullah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali di dalam hati saya tetap tenang dengan keimanan. Maka dari pernyataan Amr bin Yasir ini turunlah surah 16 ayat 106, man kafara billahi min ba'dihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Artinya sosok Amr bin Yasir ini adalah yasrah sadruhu lil Islam. Jadi seorang pemuda yang yasrah sadruhu lil Islam, terbuka hatinya untuk Islam. Nah, ini salah satu contoh asbabun nuzul. Masih banyak sekali contoh-contoh kenapa Al-Quran di sini turun, apa penyebabnya dan lain sebagainya. Maka diturunkan secara berangsur-angsur. Jamaah sekalian, tadi disampaikan bahwa
kami telah menurunkannya di Lailatul Qadar, bahkan ada juga sesungguhnya kami telah menurunkan di malam yang penuh keberkahan. Berbicara malam Lailatul Qadar, maka tentunya kita teringat dengan surah Al-Qadar ya, yang diturunkan di Makkiyah, surah Makkiyah maksudnya di Mekah. Ini ayatnya 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya berbicara keutamaan malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Qur'an, ternyata kalau ada bulan 1000 gitu ya, masih lebih baik satu malam itu gitu. Masih lebih baik satu malam itu gitu. Oleh karena itu biasanya di akhir perjalanan spiritual di bulan Ramadan, maka yang ditunggu itu adalah malam Lailatul Qadar, Ustaz ya. Malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebut juga Lailatul Mubarakah karena di situ ada keberkahan. Ini bisa dilihat di dalam surah Ad-Dukhan ya. Surah Ad-Dukhan ayat yang ke-3 sampai 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Ya. Kalau dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang diberkahi. Yaitu yang diberkahi itu maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Inna kunna munzirin. Ini menjadi satu bukti, satu pembenaran ya, bahwa malam Lailatul Qadar disebut dengan malam Lailatul Mubarakah karena berbicara Lailatul Qadar berbicara keberkahan ya. Tentunya kalau berbicara berkah itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Mubarakah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Oleh karena itu, bahwa malam itu adalah malam-malam yang penuh berkah, maka pada malam itu dijelaskan segala urusan yang kita hadapi, kehidupan di dunia ini. Maka itu bisa dimanfaatkan malam Lailatul Qadar itu agar Allah memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan kita selama di dunia ini. Makanya harus mengurangi tidur di akhir-akhir cerita atau di akhir-akhir bulan Ramadan, karena di situ ada keberkahan-keberkahan yang sangat luar biasa. Kemudian amram min indina inna kunna mursilin. Hal itu merupakan urusan yang besar dari sisi kami, sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul. Rahmatan mir rabbik innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini sekali lagi menjadi pembenaran tentang Lailatul Qadar. Disebut juga Lailatul Qadar adalah Lailatul Mubarakah ya, Lailatul Mubarakah. Kemudian dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan atau beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Niatnya penuh harap ya, karena ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kembali kepada niat. Soalnya kalau niatnya tidak baik pada malam Lailatul Qadar, maka yang dinamakan mata qaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu mungkin tidak akan diampuni karena niatnya yang tidak benar, niatnya yang keluar dari koridor ya, koridor Lailatul
Lailatul Qadar. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya tahu? Jadi Aisyah bertanya, jika saya tahu bahwa suatu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Ini jika kita tahu saja. Jika kita tahu, maka kata Rasulullah, Allahumma indaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu salah satu jawaban Rasulullah SAW ketika Aisyah bertanya jika Lailatul Qadar itu diketahui oleh dirinya. Oleh karena itu setiap setelah tarawih di akhir biasanya membaca doa ini saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, Engkau juga menyukai maaf. Oleh karena itu maafkanlah aku, maafkanlah kami, ya, atau fa'fu anna, maafkanlah kami. Dan ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi dengan sanad yang sahih. Ada juga redaksi yang lain, ya. Allahumma innaka afuwun karim. Jadi ada kalimat karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf yang pemurah, Engkau juga menyukai maaf. Oleh karena itu maafkanlah aku, maafkanlah kami. Jadi redaksi ayat ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Maupun yang pertama maupun yang kedua itu adalah jawaban dari ketika kita jika mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu keberkahan Al-Qur'an nampak jelas dengan adanya riwayat-riwayat yang menggambarkan akan keutamaan dan keistimewaan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an, ya, seperti yang diungkapkan di dalam surah 17 Al-Isra ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim akan menambah kerugian. Jadi ada kalimat syifa. Jadi Al-Qur'an itu bisa menjadi penawar dari penyakit lahir dan batin. Dari penyakit lahir dan batin. Bagi orang yang yakin misalnya dengan sakit lahir, dengan membaca Al-Quran itu akan mampu menjadi penawar, Ustaz. Bahkan apalagi bicara batin gitu ya. Batin itu penyakit-penyakit yang bertengger dalam batin, ya. Makanya di dalam saum dalam perspektif ahli ma'rifat, saum ahli tarekat itu fokus saumnya itu adalah mengimsakan indera lahiriah, mengimsakan indera batiniah. Maka dengan membaca Al-Quran gitu ya, Al-Quran sebagai syifa itu bisa mengobati mata yang tidak terbina gitu ya, mata yang tidak terkondisikan, mata yang kesana kemari, atau indera lahir yang lain. Apalagi misalnya mengobati batin ya, batin penyakit-penyakit yang ada bagian dalam manusia. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini kita bersama Al-Ustaz Haji Umar Yusuf M.Sos dari Pondok Pesantren Al-Quran Babus Salam. Ramadan bulan Al-Quran. Kesimpulan dari apa yang disampaikan, silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tema ini, pertama, ada kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran, ya. Wajibuna alal Al-Quran, ya. Wajibuna ilal Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran pertama adalah fi qiraatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan mari kita sama-sama tadarus dengan sebenar-benarnya tadarus. Walaupun bacaan kita mungkin masih garekgok gitu, tapi ada kemauan untuk membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang yasroh sadrahu lil Quran, hatinya terbuka untuk Al-Quran. Lantas yang kedua, kewajiban yang kedua terhadap Al-Quran bagi seorang muslim setelah fi qiraatil Quran, yang kedua adalah fi ta'limil Quran, yaitu mempelajari Al-Quran. Pelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, ya.
ada asbabun nuzul, ada sababun nuzul, belum misalnya ada tajwidnya, tahsinnya, semua yang berhubungan dengan Al-Quran. Setelah fi ta'limil Quran, maka yang ketiga fi fahmil Quran. Mari kita sama-sama memahami isi kandungan Al-Quran, karena orang yang memahami isi kandungan Al-Quran itu akan semakin terarah perjalanannya. Yang keempat adalah fi tablighil Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah menyampaikannya, mentabligkannya. Acara ini bagian daripada fi tablighil Quran, karena ada pesan-pesan dari Al-Quran itu untuk kita semua. Dan yang terakhir adalah fi hifzi ahkamul Quran, yaitu menjaga hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan halal dan haram, perhatikan makruh, perhatikan mubah, atau perhatikan hukum-hukum yang lain. Karena dengan menjaga hukum yang ada di dalam Al-Quran, itu bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Demikian. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda di Mutiara Pagi RRI Bandung pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, kita mampu mengamalkan dari apa yang disampaikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu tidak lepas dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah satu mutiara bagi kita, satu-satunya yang diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita, dan semoga kita mampu mengamalkan isi kandungan tersebut. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.